Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celia Paramesti dengan nomor induk mahasiswa D1A1194041, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menyelesaikan soal model transportasi, yaitu soal 1, di mana soalnya yaitu suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya yaitu 000 rupiah per ton kain dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Dari P1 ke G1 yaitu 5, P1 ke G2 10, P1 ke G3 10, dan P2 G1 15, P2 G2 dari P2 ke G2 20, dari P2 ke G3 15, dan dari P3 ke G1 5, P3 ke G2 10, P3 ke G3 20. Bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Kerjakan dengan stepping stone dan modi. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya siapkan. Jadi kapasitas P1 itu 60, P2 80, P3 70, dan untuk permintaan G1 50, permintaan G2 100, dan G3 60. Jadi kita mulai dari NWC, yaitu Northwest Corner, yaitu dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Jadi kita mulai dari sudut kiri atas. Di sini kita mulai dari sel P1G1 karena kapasitas 60 dan permintaannya 50, sehingga kita optimalkan di sini 50. Kita melangkah ke sel di samping kanan, itu P1G2 karena di sini kapasitasnya 60, jadi kita optimal permintaannya 100, jadi kita optimalkan di sini 10. Jadi untuk kapasitas P1 itu 60, 50 ditambah 10 60. Kita tidak bisa lagi mengalokasikan ke G3 karena sudah dialokasikan ke G1 dan G2. Selanjutnya kita turun ke bawah ke P2 G2. Karena di sini kapasitasnya 80 dan untuk permintaannya 100, jadi kita optimalkan di sini 80. Kita turun ke bawah ke P3G2. Di sini karena permintaannya 100 sehingga dan kapasitasnya 70, sehingga kita optimalkan di sini 10. Jadi 10 ditambah 80 ditambah 10 sama dengan 100. Jadi karena kapasitasnya 70 dikurang 10, jadi di sini tersisa 60. Karena permintaan G3 60, jadi kita optimalkan di sini 60. Jadi untuk kapasitas P1 itu 60, 50 ditambah 10 60. Kapasitas P2 itu 80, 80. P3 70, 10 ditambah 60 70. Dan untuk permintaannya G1 itu 50, 50. G2-nya itu 100, 10 ditambah 80 ditambah 10 itu 100. Dan untuk G3 60. Jadi di sini kita akan mencari nilai-nilai dari P1, P2, P3, G1, G2, G3. Jadi kita ketahui P1 itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita mencari G1. Jadi CP1 G1 sama dengan P1 ditambah G1
sama dengan 5, sama dengan 0 ditambah G1 sama dengan 5. Jadi G1 di sini diketahui sama dengan 5. Selanjutnya, CP1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan 10. Sama dengan 10 ditambah G2 sama dengan 10. Jadi G2-nya di sini sama dengan 10. Selanjutnya, CP2 G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan 20. 20 tambah P2 sama dengan 20. Jadi P2-nya di sini adalah sama dengan 10. Selanjutnya CP3 G2 sama dengan P3 tambah G2 sama dengan 10. 10 ditambah P3 sama dengan 10. Jadi P3 di sini kita ketahui sama dengan 0. Selanjutnya CP3 G3 sama dengan P3 ditambah G3 sama dengan 20. 20 ditambah G3 sama dengan 20, jadi G3 di sini sama dengan 20. Nah, kita cari sel kosong dari tabel ini, yaitu KP1G3. Kita hitung CP1G3 kurang P1 dikurang G3 sama dengan 10 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan minus 10. Yang kedua KP2G1. KP2G1 sama dengan CP2G1 dikurang P2 dikurang G1 sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya KP2G3 sama dengan CP2G3 dikurang P2 dikurang G3 sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 20 sama dengan negatif 15. Selanjutnya KP3G1 sama dengan CP3G1 dikurang P3 dikurang G1 sama dengan 5 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini belum optimal karena masih ada nilai negatif. Di sini kita melihat nilai negatif terbesar, yaitu negatif 15, yaitu berada pada sel P2G3. Jadi di sini kita memberi jalur, kita mulai dari ke kanan, kita pilih arah ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke kanan, lalu ke atas, kembali ke sel awal, lalu kita memilih nilai negatif terkecil karena di sini nilai negatifnya 80 dan 60. Jadi di sini kita pilih negatif 60. Jadi kita hitung negatif 60 dikurang 60 sama dengan 0. Negatif 60 ditambah 10 sama dengan 70. 80 dikurang 60 sama dengan 20. Dan 60 ditambah 0 sama dengan 60. Selanjutnya kita hitung kembali, kita cari nilai P1, P2, P3, G1, G2, G3. Kita ketahui P1 sama dengan 0. Kita mencari nilai G1 dengan cara CP1 G1 sama dengan P1 tambah G1 sama dengan 5 sama dengan 0 ditambah G1 sama dengan 5. Jadi nilai G1 itu sama dengan 5. Kemudian kita mencari nilai G2 dengan cara CP1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan 10. 0 ditambah G2 sama dengan 10, jadi nilai G2 sama dengan 10. Selanjutnya kita mencari nilai P2 dengan cara CP2G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan 20, P2 ditambah G2 sama dengan 20, P2 sama dengan 10. Selanjutnya kita mencari nilai G3 dengan cara CP2G3 ditambah CP2G3 sama dengan P2 ditambah G3 sama dengan 15.
10 ditambah G3 sama dengan 15, jadi nilai G3 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari nilai P3. Dengan cara CP3G2 sama dengan 4 P3 ditambah G2 sama dengan 10. P3 ditambah G2 sama dengan 10, jadi nilai P3 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari sel kosong dari tabel ini. Jadi sel kosong itu ada KP1G3, KP2G1, KP3G1, KP3G3. Kita mulai dari KP1G3 itu sama dengan CP1G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan 10 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 5. KP2G1 sama dengan CP2G1 dikurang P2 dikurang G1 sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya KP3G1 sama dengan CP3G1 dikurang P3 dikurang G1 sama dengan 5 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 0. Dan yang terakhir KP3G3 sama dengan CP3G3 dikurang P3 dikurang G3 sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 15. Karena sudah tidak ada lagi nilai negatif, sehingga kita hitung jumlah biaya pengangkutannya dengan cara mengalikan nilai dengan total biaya, yaitu 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 20 ditambah 60 dikali 15 ditambah 70 dikali 10 sama dengan 2350. Ini sudah optimal karena sudah tidak ada nilai negatif. Nah, kita bandingkan dengan tabel sebelumnya, sebelum perbaikan. 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 80 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 60 dikali 20 sama dengan 3250. Jadi jumlah biaya pengangkutan yang paling optimal adalah 2350. Jadi 2350 ini adalah biaya yang paling optimal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.